Sama-sama kita awali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat adalah modal, ya, modal. Dan itu nikmat di antara nikmat yang terbesar Allah. Iman, ya, sehat, ya, semangat. Ada iman tapi nggak sehat, ada sehat nggak iman. Iman sehat tapi nggak semangat. Ya, jadi ini setali tiga uang. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, sebelum ini spirit hijrah Rasul, saya sengaja mengangkat ini biar apa ya, gaung hijrah kita itu sepi-sepi aja ya. Tahun Islam sepi, tapi tahun Masehi luar biasa. Dan kita berjalan hingga detik ini sudah 23 hari yang lalu, tahun 1447 Hijriah. Jadi kita sudah berada di tahun baru, ya. Muharram lagi, bulan yang dimuliakan, Asy-Syahrul Hurumat. Jadi hari ini bulannya dimuliakan, hari-hari dimuliakan Allah. Ya, sejak 2 bulan yang lalu dan sampai sekarang masuk ke bulan pertama, artinya 3 bulan yang berjalan ini kita berada di bulan yang dimuliakan Allah. Bulan dimuliakan Allah sekarang bulan pertama Muharram, nanti bulan Rajab ke-7, lalu bulan ke-11 Dzulqa'dah, lalu bulan 12 Dzulhijjah. Ya, kembali lagi bulan pertama. Jadi bulan 11, 12 yang lalu, sekarang bulan pertama, ini kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gaung. Maka saya coba angkat yaitu spirit hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ingin nyampaikan dulu sebelum ini pentingnya doa. Hingga detik ini kita pun juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Uighur, China, ya, dalam suasana yang kurang menyenangkan. Kita di sini, masya Allah, ya. Nah, doa kita di Indonesia, kalau diterima oleh Allah, doa itu lepas batas, bersifat universal. Kita misalnya berdoa Allahumma hdina, Allahumma hdi qaumina, Allahumma hdi qaumi minal muslimin. Ya Allah, tunjukkan kami, tunjukkan saudara-saudara kami kaum muslimin, hidayahkan kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah sesungguhnya mereka itu belum tahu. Boleh jadi doa kita di sini, tapi saudara-saudara kita di Eropa di sana mendapat hidayah Allah. Asbab daripada doa kita. Itu ya, doa itu lepas batas ya. Bapak Ibu doa di masjid tapi menjadikan sinar rumah kita. Ya, rumah kita disinari oleh Allah. Asbab daripada doa kita di masjid. Kita di Indonesia menjadikan sebab saudara kita di Finlandia sana banyak yang masuk Islam. Kita doa di sini menjadi sebab saudara kita di Australia sana ternyata berbondong-bondong syahadah. Makanya luar biasa, apalagi yang saudara kita tengah berada dalam kesulitan. Bagaimana Gaza, bagaimana Palestina secara keseluruhan, ya, bagaimana saudara kita di Rohingya, di Uighur, China, ya. Jadi itulah doa kita. Ini perlu, ya, perlu. Dan kunut nazilah itu tidak mesti waktu subuh, bisa kita lakukan sholat duhur, bisa sholat isya, maghrib, asar, boleh ya, boleh. Ya.
Atau kita sedang qiyamul lail, salat malam. Waktu witir, ya witir, panjangkan doa akhir kita waktu witir, ya. Kalau itu kan sendiri lebih panjang lagi kalau sendiri, ya. Kalau sendirian lebih panjang lagi. Baik. Spirit hijrah Rasulullah, nilai-nilai fisikal dan spiritualistik. Kalau kita bicara masalah hijrah Nabi, seolah-olah hanya sebatas pindahan Nabi dari Mekah ke Madinah, gitu. Itu sebenarnya nilai-nilai fisikal, ya. Dan memang kenyataannya begitu. 498 kilo ditempuh dengan 8 hari. Rasul itu hijrah itu 8 hari perjalanan. Kalau kita cuma berapa jam pakai bus, ya. Ya. Itu melintasi Taif. Makanya sekarang Taif itu ada kereta gantung. Kereta gantung, Taif itu kereta gantung, Pak. Kita menuju naik tinggi dulu sampai Kabut. Ya, kita sampai naik Kabut, baru nanti kereta gantung menelusuri perjalanan Rasulullah. Ya, itu. Pulang pergi 40 menit, jadi turunnya 20 menit. Cukup cepat juga kereta gantung, tapi 20 menit. Ya, kalau sudah masuk tengah, sudah hilang kabutnya, ya, kelihatan kita. Kemudian dari bawah naik lagi, masih kelihatan jalan-jalan, ya. Nanti kalau sudah naik, udah kabut hilang, udah di atas kabut. Itu. Rasulullah hijrahnya begini modelnya. Jadi jalannya lurus. Kenapa Rasulullah belok-belok? Ini taktik dan strategis. Ya, sekali-kali lihat jalan raya, Rasul tetap berdasar jalan raya. Tapi masuk lagi jalan di sini, sekali masuk lihat jalan. Karena saat itu Rasulullah hijrah dalam suasana ya mencekam. Karena ada sayembara dari orang kafir, siapapun orang yang mendapatkan Muhammad dalam kondisi mati atau kondisi hidup. Nah, mereka memberi hadiah berapa unta itu. Ya, berapa unta. Ya, maka Rasulullah setelah dari Gua Thur mau keluar, ya, kemudian melintasi jalan lorong jalan tapi belok-belok begini. Sekali-kali jalan raya, langsung masuk lagi. Sekali-kali melihat, jadi tidak jalan raya begini, tangkap Pak. Itu taktik Rasulullah SAW. Jadi sekali-kali lihat, ya, langsung masuk lagi, terus begitu. Diperlukan 8 hari. Itu fisik. Ya, nah apa nilai-nilai spiritualistiknya? Mari kita kaji, ya, kaji. Sebagai prolog, merindukan Islam ya'lu wa la yu'la alaih adalah cita-cita mulia. Hijrah Rasul adalah sebuah jalan sunatullah, ikhtiar untuk merengkuh kerinduan itu. Nah, jadi Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan bisa menandingi ketinggian Islam. Bahkan saking tingginya, umatnya sangat mempesona. Ya, sangat mempesona, Pak. Apa pesona kita? Ya, keluar masuk nafas kita senantiasa dihitung dengan pundi-pundi amal dan pahala. Karena umat Islam di saat sakit mereka pandai untuk bersabar. Maka sakitnya menjadi sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala karena sabar. Demikian pula di saat diuji Allah dengan kecukupan, kesehatan, mereka juga pandai untuk bersyukur. Jadi di saat sakit dan di saat sehat sama-sama senantiasa mengumpulkan pundi-pundi pahala. Maka niat inilah yang perlu kita manage dengan baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Wa in kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal seorang digantungkan dengan niatnya. Apabila niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan nilai Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niatnya itu karena hijrahnya itu karena dunia dan wanita, ya kata Nabi, fa hijratu ila ma hajara ilaih,
Dia hanya mendapatkan itu saja. Itu pun kalau dapat. In kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat Allah dan Rasulnya. Fa in kanat hijratuhu ila dunya, apabila orang itu berhijrah karena urusan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang tidak dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaih, dia berhijrah ya cuma itu saja. Nah, makanya memanage niat. Dulu ada sahabat anak namanya, anak ya, anak pakai Q ya. Juga ikut hijrah Nabi, tapi disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, saya siap untuk ikuti hijrah Rasul, tapi sebenarnya hatiku itu bukan semata ikut Rasulullah, karena saya ingin menikahi wanita di sana ya Rasul. Saya ada hubungan di sana Rasul. Itu. Nah itulah hadis turunnya asbabul wurud, hadisnya turun. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu Nabi, ya. Sesungguhnya segala perkara amal itu digantungkan niatmu. In kanat hijratu illallah wa rasul fa hijratu illallah rasul. Kalau niatmu ke sana itu karena Allah dan Rasul, kau dapat Allah dan Rasulnya. Kalau kamu ke sana karena dunia atau wanita, kau dapat cuma itu saja. Nah, jadi ini ya, ini sudah menyangkut kolaborasi antara physically dengan spiritualistik. Ya, nilai-nilai hijrah kita. Nah, Islam ya'alu wa la yu'la alaih. Ini cita-cita luhur. Di Mekah selama 13 tahun Rasulullah senantiasa mendapati hambatan-hambatan. Ya. Ya, dengan qadarullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Selama 10 tahun, Madinah yang semula menjadi kota merupakan kota Yasrib. Yasrib itu ada yang menyebut kila wa kila. Ya, Yasrib itu ada artinya maaf janda. Janda. Kenapa disebut Yasrib? Karena penduduknya banyak yang janda, gitu, ya. Nah, dirubah Rasulullah dengan sebuah metropolitan, Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah ya. Ya, Madinah itu ya kota, sebuah kota bukan kampungan, Al-Munawwarah yang bercahaya. Jadi bahasa sekarang adalah yaitu sebuah kota metropolit. Itu Madinah. Perubahan setelah hijrah, ya. Hijrah ya ini. Oke, jadi itulah yang kemudian qadarullah dan secara sunatullah ikhtiar Nabi diperintah oleh Allah untuk merengkuh sebuah harapan tadi, ya, ingin mencapai apa yang menjadi rindunya yaitu Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Di samping ada sebagai menyebut bahwa hijrah Nabi ya ini karena ya suasananya sudah enggak mendukung di Mekah ya, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tinjauan fisik dan tinjauan spiritualistik ya. Apa itu hijrah dalam tinjauan fisik dan spiritualistik? Kalau kita mengacu kepada ayat itu surah Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, kita lihat studi tafsirnya. Innalladzina, sunya orang-orang yang amanu yang mereka beriman, walladzina dan orang-orang yang artinya orang di sini ada dari Mekah ke Madinah, hajaru mereka berhijrah. Fisik ya. Wajahadu fisabilillah dan mereka berjihad di jalan Allah. Saat itu kasusnya berkenaan dengan ada orang kafir yang selalu mengganggu. Akhirnya orang kafir ini yaitu Amr bin Al-Hadrami ya dibunuh itu. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharap rahmat Allah. Artinya mereka akan meraih surga Allah. Wallahu ghafurun, sungguh pun Allah Maha Pengampun lantaran kebaikan yang mereka lakukan. Rahimun, Allah Maha Pengasih, penyayang kepada mereka manakala tidak menghukum mereka Allah. Jadi ini saya ambil dari sumber tafsir Tanwil Mikbas min tafsir Ibnu Abbas oleh Syekh Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Feruzi Abadi Asy-Syafi'i. Ya. Sekarang bahasan, tadi prolog ya. Apa nilai-nilai fisik daripada hijrah Rasulullah SAW? Ya fisiknya perpindahan. Ya. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Yasrib namanya. Kapan itu? Tanggal 16 Juli. Jadi
beberapa hari yang lalu, sekarang tanggal 19 Juli ya. Tahunnya 622 Masehi. Sekarang 2025 Masehi. Atau terjadi 13 tahun setelah kenabian. Artinya tahun 1 Hijriah. Ya. Disebut 1 Hijriah karena ya hijrah itu sendiri dihitung kasusnya berkenaan dengan hijrah. Tapi zaman Nabi itu belum ada tahun, Bapak hadirin. Ya. Tahun itu dikaitkan dengan peristiwa. Tahun gajah, gitu ya. Ya. Pokoknya peristiwa-peristiwa itu yang dicatat. Makanya pada pemerintah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, pemerintah setelah Abu Bakar juga belum ada tahun Islam. Umar bin Khattab mendapatkan surat dari gubernur Yaman. Yang surat itu dibaca dan ada inspirasi ketuhanan oleh Umar. Ini surat ini kapan datangnya? Ditulis kapan? Rasa-rasanya ini penting sekali, tapi datanya nggak tahu kapan, baru dibaca. Mestinya harus ada tanggalnya. Jadi surat itu kapan berangkatnya, diterima tanggal berapa. Itulah inspirasi, ilham. Ya, makanya kita pun buku-buku atau surat mesti ada tanggalnya. Jadi ini jadi tanda bukti kapan surat dibuat. Itu. Nah, Islam belum ada saat itu. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Ya, dikumpulkan membahas pentingnya kalender Islam. Maka pada rapat itu banyak usulan, ya. Ada yang usul bagaimana kalau tahun Islam itu didasarkan atas kelahiran Nabi. Satu. Nabi kan sudah wafat, ya. Ini zaman Umar ini. Oke, ditampung, diterima. Yang satu, bagaimana kita membuat kalender Islam itu didasarkan tahun 1 Islam, yaitu tahun kenabian. Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, usia 40 tahun. Kalau tadi kan kelahiran Nabi 571 Masehi, ya, tahun Islam diterima tapi belum diketok palu, ya. Kemudian usul yang kedua, bagaimana tahun Islam itu didasarkan atas Rasulullah pertama kali diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ditampung dulu. Usul lagi, bagaimana tahun Islam itu didasarkan atas hijrahnya Nabi. Tampung. Bagaimana kalau tahun Islam itu didasarkan atas peristiwa Isra Nabi setahun sebelum hijrah. Ditampung. Masih lagi. Bagaimana kalau tahun Islam itu didasarkan atas wafatnya Rasul? Wafatnya Rasul. Jadi Rasul wafat tahun berapa? Itu kita jadikan pakemnya tahun Islam. Dibahas, dimusyawarahkan, bla 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 bla. Kesimpulannya yang dipakai bukan lahirnya Nabi, bukan tahun diangkatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, bukan tahun ketika Rasulullah Isra Mi'raj, bukan Islam didasarkan atas wafatnya Nabi, tapi yang dijadikan ukuran adalah hijrah Nabi. Nah, pada saat itu ternyata dihitung-hitung oleh ahlul ini mantek, ya, ilmu hisab pada zaman Umar bin Khattab. Kalau dihitung sekarang sampai hijrahnya Nabi sudah 17 tahun yang lalu. Karena itulah tahun Islam, bismillahirrahmanirrahim, sekarang ditetapkan tahun Islam, tak 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 tahun 17. Nah gitu, Pak. Ya, 17. Jadi Islam sudah berjalan 17 tahun baru ditetapkan tahun Islam, karena pada dasarnya adalah hijrah Nabi. Jadi artinya 17 tahun yang lalu Rasulullah hijrah, sekarang 17. Gitu. Nah, jadi inilah ya peristiwa penetapan kalender Islam itu pada pertama kali ditetapkan, ya, itu sudah tahun 17 ya, pada masa Umar bin Khattab. Nah, maka dikaji secara fisik, yaitu tadi perpindahan Nabi dari Mekah ke Yasrib, ya, pada tanggal 16 Juli tahunnya 622 Masehi, ya, itu fisik. Tapi ada apa yang dipilih kok hijrah Nabi? Kok bukan lahirnya Nabi? Bukan Isra Mi'rajnya Nabi? Bukan yaitu tahun
Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, atau wafatnya Nabi kok hijrah, ternyata memiliki makna spiritualistik. Gitu ya. Jadi makna spiritualistik ini intinya adalah perubahan maknawi. Jalan menuju kebaikan, kekufuran menuju keimanan, kemunafikan menuju kejujuran, kezaliman menuju keadilan. Jadi kalau begitu hijrah dalam arti maknawi, hari ini kita bisa, makanya ada pemuda-pemuda hijrah. Pemuda-pemudi hijrah ya, para selebritis sedang hijrah. Nah, itu ya, itu artinya hijrah secara spiritualistik maknawi. Tapi kalau hijrah pada Nabi ya nggak ada hijrah lagi. Lah hijrah ba'dahu, tidak ada hijrah setelah Nabi. Nggak ada istilah hijrah. Tapi secara maknawinya ada. Karena intinya adalah pindahnya seseorang dari sebuah perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Kita juga bisa hijrah, Pak, secara maknawi ya, maknawi. Semula kita jarang sholat ba'diyah qobliyah ya. Mulai detik ini ada hasrat, ada azam dalam diri kita, saya akan selalu menjaga qobliyah ba'diyah ke depannya. Hijrah. Ya. Rasanya malas-malesan sebelumnya untuk menjaga wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat mulai tahun 1447 hijrah ini, tiap hari saya menjaga wudhu. Itu hijrah, itu kan? Hijrah dari perkara yang sebelumnya kurang baik, sekarang menuju baik. Hijrah dengan tetangga juga sama. Yang semula nggak rukun dengan tetangga, tapi bismillahirrahmanirrahim, udah deh kita sama-sama sudah umur ya. Kita kalau sudah mau apa sih? Masa kita itu dengan itu, dengan cerita ember-ember ya. Aja ngomongnya ditambah-tambah, dikurang-kurang, ngintip-ngintip, nguping gitu ya. Ya, udah kita itu sudah sama-sama umur, udah mau kemana kita? Ayo kita baik-baik dengan tetangga. Nah itu namanya hijrah. Ya, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Ya, kalkulasi data. Aduh, rezeki saya ini kalau nanti tua untuk apa sih? Untuk apa sih? Udah bismillah sekarang. Kemarin sedekahnya ya sedang-sedang aja. Ditingkatkan kembali yang lebih baik lagi. Karena kita sadar bahwa ini itulah investasi abadi kita kelak di akhirat, maka kita berhijrah, banyak infak dibanding dengan sebelumnya. Ya. Baca Quran yang semula jarang-jarang, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita targetkan setiap hari kita baca Quran walaupun satu halaman. Hijrah itu namanya. Ya. Itu spiritualistik kita dalam makna hijrah ya. Makanya perubahan tahun ini jangan sekedar hanya peringatan-peringatan seremonialnya. Ya. Perubahan tahun baru itu adalah sesuatu yang semula tidak baik menuju yang lebih baik. Bagi seorang santri mendapatkan perubahan tahun itu adalah ketika santri menerima ilmu dari sang kiai, dari sang guru, ada nilai tambah. Itulah yang disebut dengan tahun baru bagi seorang santri. Bagi seorang guru atau kiai disebut dengan posisi tahun baru adalah ketika dia mentransfer ilmu dan ilmunya diterima oleh santri dan bisa manfaat dan barokah. Itulah tahun baru bagi seorang guru atau kiai. Pada dasarnya seperti itu, ya, seperti itu. Jadi ketika anak mendapatkan nasihat orang tua dan anak terbuka hatinya, sejatinya dia itu tahun baru, ya, berhijrah. Demikian pula ketika orang tua memberi nasihat kepada anak dengan tulus hati, ternyata diterima oleh anak. Alhamdulillah, kalau begitu ada sebuah tahun baru bagi kita, perubahan. Ini jadi perubahan maknawi ya. Jadi jalan menuju kebaikan, kekufuran menuju keimanan, kemudian kemunafikan menuju kejujuran, kezaliman menuju keadilan. Mari kita lihat filosofi lebih dalam lagi daripada hijrah spiritualistik ataupun secara fisikal. Ya. Nilai-nilai fisikal dan spiritualistik, ya, perpindahan tempat ke tempat yang lain sebagai sarana penyebaran Islam. Jadi selalu niatkan pindahnya itu penyebaran agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin semula ada rumah di tempat sono, akhirnya pindah, sekarang kita bersatu di lingkungan Masjid Baitul Mukmin ini, hijrah kita.
Tempat sebelumnya kurang bagus, suasana pendidikan anak untuk cucu kurang bagus. Sekarang di sini alhamdulillah cukup kondusif. Hijrah ya, hijrah. Sahabat sekalian ya, ini jadi mencari rumah itu juga sebuah pilihan ya, pilihan. Kalau saya mencari rumah itu tiga utama yang kita utamakan ya. Pertama, air lancar. Kan banyak perumahan yang nggak lancar airnya ya, ribet seumur-umur urusan air terus ya. Antapani kan banyak ini ya, akhirnya didorong-dorong oleh PDAM ya. Nah, satu, jadi lancar. Yang kedua, dekat masjid ya, Sepini dekat masjid, aja nggak jauh-jauh kita ke masjid ya. Walaupun dari sisi pahala makin jauh dari masjid makin banyak pahalanya kan gitu. Tapi paling tidak dengan dekat masjid ya. Seperti Pak Haji Ayub begini, ada adzan, masa masih tidur? Nggak mungkin. Paling tidak bisa menjadi nasihat diri sendiri. Ya Allah, capek-capeknya tetap akan ke masjid. Oh, dekatnya begini ya. Masya Allah, jadi dekatnya masjid itu menjadi dakwah juga untuk diri kita. Ya, secapek-capek orang, semalas-malas orang, ya ada terasa tuh dekat masjid. Nabi kan katakan, ya, la sholata liman fi jaril masjid. Tidak dianggap sempurna orang yang bertetangga dengan masjid ya, tapi tidak sholat di masjid. Ya. La sholata liman li jaril masjid. Tidak dianggap sempurna. Bahkan pendapat yang lebih ekstrim lagi, la sholata itu la sihhata sholatil masjid. Liman li sholatil masjid. Tidak sah. Itu gitu yang ekstrim. Ya, Masya Allah ya, saya sendiri juga tersentuh-sentuh itu karena saya juga dekat masjid ya. Kalau tidak sholat di masjid itu rasanya Allah ya, rasanya kena ini. Kalau tadi pendapat yang sedang-sedang ada tidak sempurna, tapi pendapat yang ekstrim tidak dianggap sah sholatnya bagi orang yang bertetangga di masjid tetapi tidak mau sholat di masjid. Wah, ini berat sekali ini. Karena itu kemudian turunlah hadis yang menjelaskan bahwa andai kata aku diberikan izin oleh Allah untuk membakar rumah seseorang, adalah rumah pertama yang kubakar adalah orang yang bertangga masjid tidak sholat di masjid. Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, ini apa ya? Sebenarnya sudah cukup warning dari Nabi ya ini. Ya kita walaupun tidak setiap hari mungkin ada aktivitas dan sebagainya ya, tapi diusahakan paling tidak subuh ya. Subuh ini kan suasana masih berada di tempat masing-masing ya. Ini jadi taklim juga paling jam 6 sudah selesai ya, kita beraktivitas lain. Itu sekalian ya. Karena itu yang ketiga adalah apa? Yaitu jalan. Tapi ini relatif ya. Kalau saya air, kemudian masjid, lalu jalan. Artinya apa? Ya punten, kalau kita sering punya tamu itu pikirin jalan. Ya gitu ya. Maaf, jangan sampai tamu kita parkirnya di sana, Pak. Lah itu jauh sekali, parkir di mana? Di jauh sana, pada rumahnya di sini, ya gitu ya. Ini kita niat untuk bangun rumah sudah jadi pahala. Kenapa? Karena kita sudah mikirin tamu. Itu ya. Nabi Ibrahim itu nggak mau makan seharian sebelum ada tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang luar biasa empatinya dengan tamu. Sampai-sampai suatu hari ketamuan beberapa orang ya, dimasakkan oleh istrinya, wah banyak dan apa daging-daging, nggak mau makan. Ibrahim senang sekali ada tamu itu, dimasakkan, dihormat ya, tapi nggak mau makan. Nah Ibrahim sedih. Sedihnya apa? Jangan-jangan ini apa menunya nggak cocok gitu. Itu ada ayatnya itu di dalam surah apa ya? Yunus apa ya? Ya, apa nggak cocok? Ternyata akhirnya bertanya, kenapa saudara-saudara, hai tamuku kok nggak mau makan disiapkan oleh istri saya? Baru mengatakan kami adalah para malaikat. Masya Allah. Datang kepadamu mengabarkan, kabarkan kepada Adam, Idris, Nuh. Adam sampaikan kepada Nuh. Sampaikan kepada Lut. Ya. Nanti itu sedikit hampir satu zaman itu, yang zaman Adam, Idris, Nuh, Hud,
Saleh, Ibrahim, Lut, ya, Lumutaba Lut, Ismail, Ishak, Yasir, Yubis, Syuaib, Musa, Lut, ya. Kabarkan kepada Lut, umatnya yang begitu itu, hati-hati akan kujungkal itu itu malaikat Jibril yang sudah menjelma manusia dengan beberapa manusia, dikasih makan nggak mau. Bukan, aku bukan kok tidak suka dengan menumu, tapi malaikat tidak makan, tidak minum. Masya Allah ya, Ibrahim begitu cintanya dengan tamu, Pak. La aklala wala syurba wala naumul lahum. Itulah malaikat. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ya, terus wallah alam, itu alam malaikat. Ini ya, jadi tamu. Karena itu nanti ada falsafahnya dalam konteks masalah hijrah ini pun ada dua kelompok besar. Antara orang yang berhijrah namanya muhajirin, orang yang dihijrahi namanya ansor. Itu ya. Orang ansor itu, orang muhajirin itu orang yang datang sebagai tamu. Sedangkan ansor adalah orang yang kedatangan tamu, ansor. Ini luar biasa sifat ini. Dicontohkan sifat-sifat ansor bagaimana, muhajirin bagaimana. Nah, singkatnya saja adalah ketika sebagai muhajirin tahu diri dong. Artinya sebagai tamu, tahu diri. Mau kemana? Ke emas saya. Oke, tahu diri. Di dalam Islam itu hanya diperankan 3 hari. Walaupun saudara kandung, kecuali orang tua. Ya. Orang tua, kalau orang tua bertamu ke kita selama-lamanya, ya boleh. Yang justru yang penting itu jangan cepat bertanya sampai kapan, juga jangan sampai bertanya memaksakan selamanya di sini. Maunya orang tua aja. Orang tua itu kan anaknya beberapa ingin kesini itu ya. Jangan Bapak di sini sampai berapa hari, cepat pulang aja. Atau dipaksa-paksa, jangan Pak, jangan ke saudara sana Pak, di sini aja. Itu juga tidak boleh. Sehingga orang tua nanti itu apa? Hatinya itu mau ninggalkan juga nggak enak gitu ya. Maunya orang tua saja. Orang tua itu ya. Mau berapa hari di rumah kita sok. Tidak perlu kita kekang harus 1 bulan di sini, jangan. Atau cepat-cepat pulang sana ke saudara saya, jangan. Ya kita kebetulan sebagai orang tua semua ini ya. Ya. Nah sekarang ini adalah muhajirin. Muhajirin itu sebagai tamu. Selain orang tua ya. Termasuk saudara kandung, itu hanya diberikan fasilitas selama 3 hari. Makanya sudah menjadi naluri, orang yang bertamu lebih dari 3 hari pasti hatinya sudah nggak nyaman semua. Yang punya rumah juga nggak nyaman, yang sebagai tamu sih nggak nyaman, kecuali orang yang masa bodoh. Kesempatan pokoknya, ya bertamu ke saudara yang satu 3 hari, akhirnya 1 bulan muter aja nggak makan nggak biaya, kira-kira gitu ya. Nah ini sudah salah niat ini. Ya, muhajirin datang bertamu harus ada niat. Etikanya membawa buah tangan. Apa? Buah tangan ya. Ya, sekedar apalah ya. Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk cucunya. Itu etikanya, sekedar ya. Nah, yang ansor pun juga harus tahu diri. Jangan mengharap buah tangannya muhajirin. Justru punya konsep siapkan segalanya untuk makan. Untuk ini apa namanya? Suguhan ya. Paling tidak 3 hari. Paling tidak 3 hari. Sehingga selama 3 hari ini tamu ini tidak menderita. Ya, nanti kalau sudah 4 hari memang tidak berkewajiban kita. Sudah nggak berkewajiban. Kalau sudah 3 hari ya udah tidur di hotel sana. Nggak usah di sini ya. Andai kata kok tempatnya terbatas ya. Jadi kita nggak punya kewajiban untuk memberi sesuatu tamu lebih dari 3 hari itu. Itu sudah sunnah. Sunnah Pak. Karena itulah akhlak daripada muhajirin dan ansor ini sama-sama mulia. Ketika kita sebagai tamu ada tahu diri, saya harus memberi sesuatu. Walaupun ansor tidak ada niat untuk menunggu sesuatu. Justru sebaliknya, ansor bilang, kalau kesini nggak usah bawa apa-apa deh, sudah cukup. Nah itu ansor ya. Ansor kami insya Allah sudah kami siapkan tempatnya, kami siapkan untuk makan minum, ya itu. Ya. Jangan nunggu-nunggu tamu. Nanti tamunya bawa-bawa. Ya saya ini udah lama nggak ada tamu, biasanya ada tamu itu bawa-bawa. Ya itu kebalik, udah niat Pak. Ini ya. Sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Ya. Inilah spiritualistik ya dari peristiwa hijrah.
Karena itu perpindahan ini adalah makna teks, makna fisikal. Suasana dakwah yang mendukung ini spiritualistik, ya. Karena itu wajar satu saat kita saya nggak cocok tinggal di sini, saya ingin pindah di tempat yang lain aja. Cari sesuatu suasana. Intinya ada dalam rangka dakwah. Sifat keteguhan dan kesabaran. Hijrah dibutuhkan sifat teguh, tangguh dan sabar. Ya. Hijrahnya kita mungkin hijrah yang wajar. Ada hijrah orang karena apa? Ya Masya Allah diuji oleh Allah, gempa misalnya, harus kemudian di dalam pengasingan, di dalam apa itu? Orang yang ditempatkan itu ketika gempa itu pengungsian, ya pengungsian. Kan nggak nyaman Pak ya. Ya tapi dibutuhkan kesabaran, ya sikap tangguh dan sabar, ya. Nabi pun juga sabar, ke sana nggak ada saudara, tapi sudah ada 70 orang, Pak. Namanya orang pertama adalah Mus'ab bin Umair. Itu pemuda luar biasa, di usia 20 tahun sudah masuk Islam dan tercatat sahabat yang runtutannya sahabat besar setelah 4 sahabat itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, pemuda karismatik dan simpatik. Ya, pemuda yang lembut hatinya, yang background orang tuanya kaya raya, ya, tapi berselisih dengan ibunya karena ibunya tetap menyembah berhala. Tapi begitu kenal Nabi Muhammad, sahabat Mus'ab bin Umair langsung tawadhu dan setia kepada Nabi. Bahkan berani untuk menerobos kekufuran, kesyirikan Madinah, Yasrib. Nabi sebelum datang ke Madinah, maka sahabat Mus'ab bin Umair sudah datang duluan ke sana, menyiapkan segalanya, Pak. Makanya ketika sebelum hijrah, sahabat Mus'ab bin Umair ini sudah mempersiapkan ada 70 orang yang kemudian dibaiat. Diam-diam datang suatu malam di lembah Mina, ya. Perjalanan cukup melelahkan 8 hari, ya. Dan cepat-cepat di sana karena khawatir ketahuan oleh penduduk Mekah. Maka di lembah Mina itulah Rasulullah SAW sudah di-send, ya, bahwa kami sudah datang ada 70 orang di lembah Mina. Maka Rasulullah kemudian di tengah malam itu, keheningan malam jam 1 malam sendirian, bilang kepada pamannya saat itu namanya yang belum Islam, ya. Kalau salah Hamzah belum Islam. Tapi walaupun belum Islam, Hamzah mengatakan, Muhammad mau kemana kau? Ya, mau di sana ada orang yang mau berbaik kepada. Saya antar, kau saudaraku. Tapi paman kan enggak Islam, enggak apa-apa, saya antar. Jadi begitulah, bagus komunikasinya. Walaupun belum mukmin, tapi mengantar Rasulullah. Ya, diantar. Abbas, sahabat Abbas bukan Hamzah, Abbas. Diantar. Lah berbaiatlah. Apa isi baiatnya? Raditu billahi robba. Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu baiat, Pak. Kalau ada sekte-sekte Islam yang baiatnya itu tidak seperti itu, perlu dicurigain. Baiat itu hanya intinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya itu. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Muhammad ada nabi dan rasulku. Itu baiat. Hanya kepentingan itu saja sahabat 70 sahabat kembali ke Yasrib. Dikawal lagi oleh Mus'ab bin Umair. Maka besok harinya, karena khawatir ini terdengar oleh orang kafir, ternyata akhirnya tercium juga paginya. Maka Rasulullah itu mulai hijrah, ya. Rasul kemudian dikepung rumahnya malam berikutnya. Dikepung, Rasulullah kemudian keluar dengan Abu Bakar. Rasul tahu taktik, ya, perang, ya, taktik perang tahu. Kemudian apa? Rasul tidak langsung ke Madinah, tapi mampir dulu ke selatan, masuk ke Gua Thur itu. Orang-orang mencari Rasulullah, pasti Muhammad pergi ke sono, gitu kan? Pergi ke utara sana ke Madinah, arah ke Madinah. Ya, dianggapnya seperti itu. Rasulullah malah tahu itu pasti mereka ke sana, kita ke sini dulu. Wahai Abu Bakar, kita masuk di Gua Thur 3 hari. Baru sudah suasana agak hening, Rasulullah keluar pelan-pelan, baru hijrah ke Madinah dengan tadi itu perjalanannya itu. Di sana disambut Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sahabat Nabu ini, ya, genderang ini prak. Yang lain naik di mana, di pohon, yang naik di bukit, naik di rumahnya, melihat mana itu Nabi akhir zaman, mana Nabi akhir zaman.
Ya, karena Rasulullah berdua dengan Abu Bakar, sama-sama tampannya. Ya tentu tampan Rasulullah, ya. Ya. Abu Bakar nggak banyak mengatakan ini Muhammad, bukan begitu. Atau malah seolah-olah dirinya Muhammad, enggak. Langsung surban beliau ditaruh di kepalanya Rasulullah. Ya, ini menunjukkan ini yang dipayungi inilah Muhammad, gitu kan? Coba yang lain-lain itu mana itu, yang itu apa, yang itu gitu. Masya Allah. Ya. Disambut tola al badru alaina misaniyatil wada, telah muncul bagi kami bulan purnama. Itu bahasa itu. Nah, di Indonesia sudah berubah, Pak. Nasi Daria Jawa Tengah. Tola al badru alaina deng deng tak deng. Sambil egol-egol. Aduh ini kumaha ini. Nabi Muhammad diterima dengan egol-egol apa namanya ini? Ya, goyang-goyang kira-kira gitu ya. Filosofinya di mana ini? Allahu Akbar. Baik ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak baik, upaya untuk meninggalkan perkara atau kebablasan buruk kepada yang baik. Kemudian hijrah sebagai proses pembaharuan dan pertumbuhan. Islam yang semula hanya seberapa di Mekah, kemudian proses hijrah menjadi pertumbuhan yang luar biasa. Ya, sudah waktunya sudah cukup ya ini ya. Sedikit di balik hijrah Rasulullah hikmahnya, satu, kita harus sabar, teguh dan tahan uji dengan hijrah itu ya. Yang kedua, membangun komunitas baru. Bapak-bapak di sini ada komunitas RT RW ya kan ya. Nanti pindah ke tempat lain, pilih komunitas yang lebih baik lagi ya. Kalau sudah ada ya sudah di sini. Ini komunitas kita yang baik. Jadi ini adalah membangun komunitas. Sadar akan pentingnya lingkungan. Nah, anak-anak kita, cucu kita beda sekali kalau lingkungannya tidak kondusif dengan agama ya. Itu waduh ya, tapi di sini alhamdulillah. Jadi tinggal warganya saja. Masjid sudah luar biasa, sarana sudah oke ya, tempatnya juga strategis, Masya Allah. Baitul Mukmin ini ya. Ya, enak sekali tanpa AC, sudah AC alami. Luar biasa, tinggal meramaikan aja. Beralihnya diri menuju hal yang lebih baik, yang lebih positif, sarana memahami sebuah ikhtiar. Ikhtiar, hijrah itu ikhtiar. Ya. Sekarang tazkiyah, muhasabah kita. Apakah kita sudah merasa bahwa saat ini sudah berhijrah? Mangga kita prediksi kita. Adakah indikasi-indikasi bahwa kita telah memiliki sifat-sifat muhajirin? Muhajirin tadi orang yang punya hijrah tadi, dan termasuk ansor orang yang kehijrahan tadi harus punya sifat. Bahasa begini, apa kita telah mewarisi sifat sebagai tamu sebagaimana seorang muhajirin? Tamu sebagai muhajirin, bagaimana orang tamu? Dan apakah kita memiliki sifat yaitu seorang ansor sebagai orang yang ketamuan? Itu maksudnya ya, ketamuan. Dan terakhir, bagaimana kita mendapatkan sifat-sifat sebagai orang yang telah berhijrah dan muhajirin? Kesimpulannya, setiap muslim wajib berkomitmen untuk mendapatkan sifat para muhajirin. Komitmen kita untuk mengimani, mempelajari, mengamalkan dan dakwah risalah Rasulullah lewat peristiwa hijrah adalah sebuah keniscayaan. Terakhir, bekerja, beramal, beribadah adalah perbuatan atau sarana ikhtiar yang amat terpuji di mata Allah sebagai ikhtiar Rasul dalam melakukan hijrah. Jadi kerja ini pun juga bagus, bernuansa ibadah ya, karena kerja itu adalah perintah agama. Jadikanlah kerja kita orientasinya untuk akhirat, sehingga kerja-kerja kita akan membuahkan pundi-pundi amal pahala. Wallahu a'lam bishawab.